Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengidentifikasi karies gigi atau lubang gigi. Kita seringkali merasa sakit pada gigi kita, tetapi kita tidak tahu apa penyebabnya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus datang ke dokter gigi agar tahu apa yang menyebabkan rasa nyeri pada gigi kita, gigi yang mana. Kadang-kadang kita juga tidak bisa membedakan daerah mana yang sakit. Bagaimana caranya untuk mengetahui, mendeteksi adanya lubang gigi atau karies gigi? Cara deteksi yang memadai untuk identifikasi dengan tepat, ya, bagaimana mengetahui suatu resiko mengalami karies atau lubang gigi, ya. Jadi ada sesuatu cara-cara, yaitu dengan sistem caries risk assessment, di mana diagnosis mendefinisikan suatu tindakan, ya, tindakan untuk mengetahui penyakit dari tanda dan gejalanya. Jadi tanda-tanda apa yang terjadi, kemudian gejala klinisnya bagaimana. Nah, dari situ kita bisa memprediksikan apa sebenarnya yang terjadi. Nah, deteksi karies sendiri yaitu harus kita melakukan suatu pemeriksaan di dalam rongga mulut, gimana keadaan gigi-gigi tersebut atau keadaan jaringan lunak tersebut. Nah, apabila ada lubang gigi, maka kita harus bisa mendeteksi. Artinya karies itu menyebabkan daerah mana yang bisa mengetahui pusat dari rasa nyeri. Ya, kita harus mengetahui tanda dan gejala yang ada pada struktur gigi kita. Nah, diagnosis karies gigi harus didasarkan pada indikator penyakit yang diketahui dan faktor risiko penyakit tersebut. Jadi apa yang bisa kita lakukan dalam mendeteksi karies? Indikator apa? Ya, maka akan kita melihat jadi pemeriksaan klinis tampak apa di situ. Nah, satu, adanya kavitasi yang terlihat. Kemudian atau masih adanya lesi white spot yang aktif, atau adanya suatu lesi pada daerah interproksimal. Nah, kadangkala daerah ini memang tidak bisa terlihat secara visual, ya, tapi pasien atau penderita mengeluhkan bahwa seringkali terjadi atau terselip makanan di situ dan juga kadang merasa ngilu. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendeteksi? Maka melalui radiografi. Ya, radiografi tersebut akan menembus ke dalam dentin dan kita akan tahu bahwa di daerah tersebut sudah ada suatu kavitas yang meliputi daerah dentin. Ya, di situ ada gambaran radiolucent yang sudah mencapai dentin. Oleh karena itu, kita harus mengetahui struktur daripada gigi. Nah, kemudian
juga kita melihat sensitivitas, ya, bagaimana. Kemudian digabungkan dengan pemeriksaan radiografinya. Biasanya pada gigi yang kita curigai ada lubang pada bagian proksimal, maka radiografi yang diperlukan adalah bite wing, ya, jenisnya adalah bite wing. Nah, ini dapat mendeteksi kerusakan pada dentin pada permukaan okusal dan diketahui bahwa karies tersebut sudah dari okusal ke proksimal ke arah mana, tentunya akan masuk ke arah dentin. Nah, bagaimana metodenya supaya kita bisa mendeteksi karies? Ya, jadi ada metode konvensional yang seringkali kita lakukan, atau seorang dokter gigi melihat atau mendeteksi karies, yaitu secara visual, ya, dilihat, kemudian taktil, ini menggunakan alat meraba gigi tersebut, apakah ada karies di situ, yang dibuktikan dengan adanya alat tersebut tersangkut jadi tidak halus permukaan giginya. Kemudian untuk memastikan lagi, maka perlu dilakukan radiografi. Kemudian juga bisa ada suatu bahan, yaitu yang bernama caries disclosing dyes. Ini pewarnaan, ya. Jadi kalau ada warna misalkan warna merah tua atau ungu, maka di situ ada ya karies, misalkan seperti itu. Kemudian dengan fiber optik, ya, dilihat transluminasinya. Kemudian juga ada elektronik karies monitor. Nah, jadi bermacam-macam bagaimana kita bisa mendeteksi adanya karies. Ya, ini adalah contoh apabila kita melakukan metode taktil dan visual. Kita lihat di sini ada bercak garis hitam di bagian visur. Kemudian pakai alat deteksi, yaitu sonde. Pada bagian proksimal bisa menggunakan dental floss atau benang gigi, ya. Nah, pada metode visual dan taktil ini, caranya adalah gigi dikeringkan dan diperiksa dengan explorer atau sonde tadi, terasa kasar ataupun juga bisa terasa lunak. Nah, itu menandakan bahwa kariesnya masih aktif. Ya. Ya, ini adalah contohnya untuk mendeteksi karies. Ini juga pada permukaan labial. Nah, ternyata setelah dibersihkan debrisnya, maka ada kavitas pada daerah servikal gigi. Nah, sekarang penggunaan explorer tidak dianjurkan karena tip dari explorer yang tajam akan merusak lesi kecil pada saat kontak pada permukaan lesi. Kemudian bisa juga menyebabkan probing, bisa menyebabkan fraktur dan kavitasi pada lesi yang masih kecil, ya. Kemudian secara mekanis tidak berbahaya memang untuk lesi yang non karies. Klasifikasi pemeriksaan secara visual. Skor 0, tidak terdapat karies atau radiolucent setelah gigi dikeringkan, ya, setelah gigi dikeringkan. Kemudian nomor 1, skor 1 adalah putih, coklat,
dan hampir tidak terlihat saat permukaan basah dan akan terlihat jelas pada permukaan kering. Kemudian opasitas terlihat jelas tanpa pengeringan. 3. Kerusakan email atau enamel yang terlokalisasi akan tampak warna buram atau berubah warna menjadi suatu warna yang keabu-abuan, dan perubahan warna juga dari dentin. Dan bila terjadi kavitasi, maka dentin akan terbuka. Nah, pemeriksaan yang selanjutnya adalah dengan radiografi atau ronsen foto. Ya, ini adalah suatu pemeriksaan yang standar, ya, jadi memerlukan suatu teknik tertentu. Dan pemeriksaan radiografi ini ada yang dari intraoral di dalam mulut dan juga ada yang secara ekstraoral di luar mulut. Nah, teknisnya ini ada yang paralel, bite wing, dan panoramik. Nah, ini adalah contoh pemeriksaan intraoral, ya. Di sini ini adalah intraoral. Panoramik termasuk ekstraoral. Nah, ini adalah teknik pemeriksaan bite wing, ya, bite wing dengan cara menggigit, maka akan terlihat di sini kalau ada misalkan ada lesi di proksimal, akan jelas terlihat di sini. Nah, lesi karies ini dapat dideteksi secara radiografi dengan melihat ada dengan beberapa teknis tadi, yaitu bisa periapikal, bite wing, panoramik, ya, dengan CBCT yang sekarang lebih bisa melihat daerah mana yang apakah di dalam akar itu terjadi fraktur ataukah dari posisi ada terjadi suatu resorpsi internal maupun eksternal, ya. Nah, ini sensitivitasnya atau yang artinya kebenarannya adalah 50 hingga 70%, ya, dalam mendeteksi adanya suatu lesi karies. Ya, ini juga dikombinasikan dengan adanya pemeriksaan secara visual. Nah, ada dua hal yang penting terkait pada pemeriksaan radiografi. Jadi, waktunya, ya, kapan harus mengambil radiografi dan bagaimana mengevaluasi tanda-tanda karies gigi dengan radiograf. Jadi di dalam radiografi itu kan akan tampak daerah yang radiolucent dan radiobake. Ya, jika ada radiolucent pada permukaan gigi bagian enamel, kemudian di dentin juga ada, di proksimalnya juga ada, maka karies itu mungkin itu adalah karies karena menunjukkan karies itu mempunyai warna yang radiolucent, ya, karena sudah lunak maka dia akan menjadi radiolucent. Nah, bagaimana pewarnaan untuk deteksi karies? Dengan bahan prokoin, kalsein bereaksi dengan kalsium dan terikat pada lesi. Kemudian ada yang menggunakan brilliant blue use untuk VOTI. Jadi penyerapan warna pada gigi sehingga akan kontras warna pada gigi yang karies dan sehat. Dan pewarnaan yang digunakan harus aman untuk penggunaan intraoral. Nah, pada jaringan yang ada kariesnya, maka dia akan menyerap warna, ya, akan menyerap warna. Tetapi bahan yang digunakan ini meskipun karies itu menyerap warna, harus mudah dihilangkan.
Nah, untuk karies dentin ya ada 2 lapis biasanya, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar terjadi dekalsifikasi, tidak bisa terjadi remineralisasi. Ya, biasanya yang dipakai adalah basic fusin 0,5% dalam propilin glikol. Nah, kalau outer ini terjadi denaturasi dari kolagen yang dapat menyerap warna. Nah, inner ya karies yang dalam itu biasanya keras. Ya, sudah keras berwarna coklat. Nah, itu adalah remineralisasi. Jadi masih bisa dilakukan remineralisasi sehingga karies tidak aktif kariesnya. Nah, pemeriksaan yang lain untuk mendeteksi yaitu dengan fiber optik transillumination, yaitu disingkat dengan FOTI. Nah, teknik ini didasarkan bahwa karies pada email memiliki indeks transmisi cahaya yang lebih rendah dibandingkan email yang sehat. Kemudian, penyerapan cahaya lebih banyak pada struktur kristal email dan dentin yang mengalami demineralisasi. Jadi akan tampak area yang lebih gelap. Ya, seperti ini akan tampak area yang lebih gelap. Ya, digunakan untuk mendeteksi adanya perkiraan karies di okusal proksimal gigi. Nah, seperti ini akan tampak daerah yang lebih gelap. Jadi pada gigi posterior dengan perkiraan karies di bagian proksimal dapat dideteksi dengan probe cahaya diposisikan di servikal gigi. Jadinya arahnya dari servikal, di mana cahaya akan melewati struktur gigi dan perkiraan daerah demineralisasi menghasilkan bayangan yang gelap. Kemudian adalah elektronik karies monitor. Jadi elektronik karies monitor ini deteksinya didasarkan pada perbedaan aliran listrik antara jaringan gigi sehat dan jaringan gigi yang mengalami karies, dan bekerja berdasarkan pada prinsip aliran listrik melalui porositas. Jadi kalau terjadi suatu demineralisasi, tentunya emailnya akan mengalami porositas, ya, ada lubang-lubang kecil pada enamel atau email. Jadi email yang mengalami demineralisasi, porositasnya akan meningkat. Jadi lebih banyak lubang-lubang kecil, giginya menjadi kasar. Nah, itu berarti mengalami demineralisasi. Dan saliva yang mengisi pori-pori jaringan email akan membentuk jalur aliran listrik. Nah, saliva ini berfungsi sebagai konduktor yang lebih baik dari jaringan enamel. Bagaimana cara kerjanya? Yaitu mengukur asistensi aliran listrik di gigi selama pengeringannya terkontrol. Dengan adanya gigi kering, resistensi dapat ditentukan oleh struktur gigi dengan menghindari aliran listrik oleh cairan saliva di permukaan gigi. Keuntungan adalah dapat membaca secara objektif dan memonitoring proses lesi terhenti atau terjadi suatu remineralisasi.
Jadi sensitivitas dan spesifikasi pada alat tersebut 75% sampai 76% kebenarannya. Dapat mendeteksi karies okusal dengan indikator yang valid atau untuk mendeteksi ada atau tidaknya porositas pada lesi. Nah, diagnosis ini memang banyak, yang artinya deteksinya itu bisa dengan X-ray ataupun juga sekarang ada dengan metode dengan menggunakan laser, ya. Ini yang digital radiografi, ada digital image enhancement, digital subtraction radiografi, Tune aperture computed tomography, ya. Ini berdasarkan X-ray. Kemudian yang laser, kuantitatif laser light induced fluorescent, diagnoden, fiber optic transluminasi. Ya. Penentuan diagnosis secara visual, kemudian dibantu dengan X-ray foto. Kemudian diagnoden ini akan melihat bahwa sampai di mana terjadinya karies tersebut. Jadi secara histologis akan terlihat adanya suatu karies dengan diagnoden. Ya, diagnoden ini, ya, ini adalah alatnya diagnoden, nanti akan dikenakan pada lesinya, maka dia akan menembus. Nah, range-nya ini di sini ada angkanya yang akan menunjukkan 0 sampai 10. Itu berarti giginya adalah gigi sehat. Sedangkan apabila menunjukkan angka 11 sampai 20, separuh enamel itu sudah mengalami karies. Apabila 21 sampai 30, ya lebih dalam lagi dari setengah enamel. Nah, diagnoden ini hanya bisa mendeteksi karies pada sampai dengan dentin, yaitu dengan nilai 30. Nah, ini contohnya dengan fiber optic transillumination, ya. Jadi akan ditaruh di daerah cervical, kemudian ada sinarnya, maka akan kelihatan daerah yang karies yang ditandai dengan warna radiolucent. Ya, jadi itu adalah beberapa alat di mana dapat mendeteksi terjadinya suatu karies gigi meskipun tempatnya tersembunyi, ya. Tempatnya tersembunyi itu bisa kita deteksi dengan menggunakan bantuan dari peralatan-peralatan penunjang seperti radiografi, fiber optik, laser, ya. Itu dapat kita lakukan deteksi karies secara jelas, ya, sampai 75% kebenarannya. Nah, semuanya itu harus dikombinasi antara pemeriksaan klinis dan pemeriksaan yang lainnya. Ya, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.